Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum acara saya mulai, saya mau absen dulu untuk counting kelas nanti bisa bersuara ya. Ilmu hukum A ada countingnya. Oke, belum. Ilmu hukum B nggak ada ya. Ilmu hukum C hanya countingnya saja ya ini yang bersuara. Dari PGSDA belum ada. PGSDB, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke. PGSDC, ada nggak countingnya? Nggak ada. PGSDD, Ada, Kak. oke. PGSDE, PGSDE, Ada, Kak. oke. PGSDF, Hadir. oke. PGSDA, belum ada. PGSDG, oke, nggak ada. Teknik elektro A, nggak ada. Teknik mesin A, nggak ada. Oke. Teknik mesin B, oke, nggak ada. Baik ya, saya mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Suparnya SHMS selaku pembina Formi UMK, Akhina Taufik Hanafi selaku Ketua Umum Formi UMK, dan Akhina Muhammad Nailul Furqon selaku Ketua Panitia Mentoring Pekanan semester genap tahun 2024, serta hadirin yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, yang mana pada sampai hari ini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara mentoring pekanan semester genap tahun 2024. Tak lupa pula, sholawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin Allahumma amin. Baiklah, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, tilawatil Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Formi UMK. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, penyampaian materi, mentoring pekanan oleh pemateri. Acara yang keenam, sesi tanya jawab. Acara yang ketujuh, doa. Dan acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara yang kedua yakni tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Ukhtina Khilda Iza. Kepada Ukhtina Khilda Iza dipersilahkan.
ولا أمم ولا 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 صدق الله. Kepada Uhtina Hilda Iza saya ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Formil UMK. Hadirin dimohon duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat.
Terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Uktina Aldariski Amalia selaku Ketua Departemen Mentoring. Kepada Uktina Aldariski Amalia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan kesehatannya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta mentoring yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat kepada peserta mentoring sekalian karena telah menjalankan mentoring pekanan sebanyak 2 kali. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh panitia yang sudah menyempatkan dan berkenan bergabung pada acara mentoring pekanan 2. Apa yang kami laksanakan semoga membawa manfaat bagi kami semua. Serta mentoring yang terhormat,
Demikian sambutan singkat dari saya sebagai Ketua Panitia. Akhir kata, semoga kita selalu diberikan rahmat olehnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Uktina Alda Rizky Amalia, saya ucapkan terima kasih. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Akhina Taufik Hanafi selaku Ketua FMI UMK. Kepada Akhina Taufik Hanafi dipersilahkan. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya untuk mengabsen para hadirin sekalian. Dari ilmu hukum A, apakah sudah ada yang mengikuti Zoom? Dari prodi ilmu hukum A. Belum ada sama sekali. Dari prodi ilmu hukum A. Oke, belum ada sama sekali ya berarti. Dari ilmu hukum B. Ilmu hukum B. Hukum B hadir. Apakah teman-temannya sudah bergabung? Enggak tahu, Kak. Bisa diinfoin ya ke temannya untuk segera bergabung karena selanjutnya acaranya ada pematerinya. Bisa diinfokan ke grup kelasnya ya. Dari ilmu hukum C. Ilmu hukum C. Belum ada sama sekali. Dimohon untuk Lailatul Saada untuk mematikan mikrofonnya sebentar. Oke, dari ilmu hukum C belum ada sama sekali ya. Dari PGSDA. Hadir, Kak. Oke. Hadir, Kak. Teman-temannya yang belum bergabung disuruh bergabung ya. Ya. Dari PGSDB. PGSDB belum ada sama sekali. Oke. PGSDG. PGSDG. Teknik Elektro A. Enggak ada. Oke. Hadir, Kak. Hadir. Teknik mesin A. Hadir. Teknik mesin B. Enggak ada ya. Dari teknik mesin B enggak ada ya. Bagi teman-temannya yang belum bergabung, dimohon bisa bergabung. Oke, terima kasih.
Memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi sekaligus tanya jawab yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ustadz Muhammad Baharudin S.Hum M.Hum serta dipandu oleh sang moderator Uhtina Wulandari. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari selaku moderator dalam acara kegiatan mentoring pekan 2 ini. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya selaku moderator menyampaikan CV pemateri. Nama lengkap Muhammad Bahaudin, tempat lahir atau tanggal lahir Kudus 8 November 1988. Alamat Demangan nomor 18D, RT 2 RW 3, Kota Kudus. Nomor telepon 081575999511. Riwayat pendidikan MI Qudsiah Kudus lulus tahun 2002, MTS Qudsiah Kudus lulus tahun 2005, MA Qudsiah Kudus lulus tahun 2008, S1 Bahasa dan Sastra Arab BSA Fakultas Adan dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, lulus tahun 2012. S2 Program Agama dan Filsafat AF, Konsentrasi Ilmu Bahasa Arab IBA, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, lulus tahun 2014. Keahlian atau keterampilan di luar kompetensi utama S1 dan S2. Sertifikat TOEFL dan TOEFL, sertifikat pelatihan moderasi beragama, sertifikat Microsoft dari Inisindo, sertifikat artikel jurnal, sertifikat pelatihan bahasa asing, sertifikat dai-daiyah. Pengalaman kerja, pengajar di Pondok Pesantren Minhajut Tamyiz tahun 2008 hingga 2010, pengajar di MTS Aisyah Kulon Progo tahun 2011 hingga 2014, dosen kontrak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga tahun 2014 hingga 2016. Dosen di Universitas Muria Kudus tahun 2016 hingga 2017. Dosen di Stikes Akbar Kudus tahun 2016 hingga 2017. Dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus tahun 2017 hingga sekarang. Baik, terima kasih. Itu tadi CV pemateri. Kepada pemateri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi, mari kita baca barokah Fatihah terlebih dahulu. Bil qabul wa tamam silbam amul anallah yajma'una bi sayyidina rasul abil batul wa yarjuna tiba fi man fanaqul ala plantin salihah wa ala man wa'ahuluna wa aslafuna wa abauna solihun wa ala ma fi ilmillah min salihin niyah Allah yadkhulu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa ahlaqana fi ahlakihim nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadakura wa tadkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha amardatillah wa qurbihi wa sawabih syai'ulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tahqiqu ta'limat alladzi qad faddala syahra ramadan ala sairi suhuri wal awqat walladzi wafaqal mu'minina wal mu'minat li ati a'mali shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi afdalis salati wa azka tahiyat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd.
Ashabal ma'ali hadratil muhtaramin wal muhtaramat at-tullab alladzina qad badalu juhudakum ala al-qiyami fi hadhil mujalasah rahimani wa rahimakumullah wa radiya ankum wa barakalakum. Yang saya banggakan segenap mahasiswa Permi UMK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak lupa puji dan puja kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada detik-detik terakhir kita akan menjalani bulan suci Ramadan. Kita sudah diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat walafiat, di mana nikmat sehat ini menjadi impian orang yang sedang sakit. Nikmat jasmani rohani tanpa kekurangan apapun, dan kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah di bulan suci Ramadan dengan sehatan wa afiatan, bukan sehatan wa maksiatan. Dan juga nikmat iman wal Islam yang selalu yang menjadi nikmat tertinggi kita semuanya, sehingga kita menjadi dalam naungan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan ke junjungan kita, tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan barokah sholawat kita semuanya mendapatkan syafaat dan kelak kita akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung Ramadan ini ada sebuah ungkapan Ibnu Jauzi. Innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badalat usura juhdiha litafuza bisibaki. Ibnu Jauzi mengatakan dalam kitabnya itu Al-Muhtar min Kalamil Ahyar, bahwa jika seekor kuda itu, dalam arti ini kuda galap kuda pacu, jika sudah mendekati garis finish itu, dia semakin mengerahkan tenaganya agar bisa mendapatkan sebuah kemenangan tersebut. Oleh karenanya kita juga demikian. Kita di penghujung Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi akan menggapai yang namanya kemenangan tersebut. Kemenangan ini tidak lantas membuat kita menjadi lebih mengendorkan ibadah kita. Kita gunakan untuk foya-foya, kita gunakan untuk ke mall, untuk senang-senang, tidak. Tapi kita daya gunakan untuk terakhir di bulan suci Ramadan ini dengan lebih giat lagi untuk beramal soleh. Karena apa? Karena fa'innamal a'mal bil khawatim. Karena sesungguhnya amal itu sendiri terletak pada akhir dari amal tersebut. Makanya di sini sangat ironis sekali kalau di awal kita melihat masjid-masjid penuh dengan orang yang jamaah tarawih, sholat witir. Tapi ironis sekarang kita melihat di masjid-masjid banyak yang kosong. Yang tadinya sampai 6 saf, 7 saf, sekarang tinggal 1 saf. Ya, ini sangat ironis sekali. Padahal yang akan menjadi penentuan kita akan menggapai kemenangan atau tidaknya adalah di akhir bulan suci Ramadan tersebut. Makanya ada ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Sakiya abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudhilal jannah. Celaka orang yang istilahnya itu menjumpai bulan suci Ramadan, Syakiya abdun adraka Ramadan fansalahu minhu walam yufallahu. Celaka bagi orang yang menjumpai bulan suci Ramadan tapi dalam melewatinya dosa-dosanya tidak terampuni. Karena apa? Di bulan suci Ramadan tidak dimaksimalkan, dan di bulan suci Ramadan malah digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang menjadi tolak ukur kita semuanya, apakah kita tergolong la'allakum tattaqun dari puasa kita, dari qiyamul lail kita, dari bacaan Al-Quran kita, siapa yang akan mendapatkan gelar itu?
Maka di sini saya akan membacakan satu buah ayat. Siapa yang akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun itu sendiri, itu ada di surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntung sekali orang yang membersihkan diri, yang tazakka, wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Tuhannya dengan cara saya bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Fasolah, dan kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri. Keberuntungan orang yang membersihkan diri sendiri sehingga orang tersebut tergolong adalah orang yang beruntung, bukan orang yang celaka. Siapa orang yang beruntung mendapatkan atau istilahnya golongan la'allakum tattaqun sendiri? Banyak beberapa penafsir yang menyebutkan siapa orang yang membersihkan diri sendiri. Siapa orang yang membersihkan diri sehingga tergolong menjadi orang yang beruntung tersebut. Yang pertama adalah ada penafsir yang mengatakan orang yang membersihkan diri adalah orang yang di bulan suci Ramadan dia mampu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Makanya kalau di bulan suci Ramadan pada saat ini kita masih punya dosa, kita masih punya salah kepada orang tua. Bahkan kemarin kita sempat membentak, sempat menolak, dan sempat mungkin mencaci kepada orang tua, maka kita tergolong orang yang celaka. Kita di bulan suci Ramadan hanya melewatinya dengan rasa lapar dan dahaga, tapi dosa-dosanya tidak pernah terampuni. Makanya saqiya abdun abdroka walidehi, celaka orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tapi tidak bisa masuk surga. Ini mengingatkan kita semuanya ketika Rasulullah SAW itu naik mimbar. Selesai dari khutbah Idul Fitri, Rasulullah tanpa ada angin, tanpa ada sabab, itu mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Lantas sahabat heran. Tidak ada yang berdoa, tidak ada yang meminta, tapi kenapa Rasulullah minta amin? Kemudian ada salah satu sahabat yang memberanikan diri. Ya Rasulullah, dengan ketika sudah selesai khutbah Idul Fitri, tanpa ada sebab kok mengucapkan kata amin 3 kali. Wahai gerangan, ada apa ya Rasulullah? Dijawab sama Rasulullah, wahai sahabat, ketahuilah. Tadi Jibril datang kepadaku, menawarkan doanya dan meminta saya untuk mengamininya. Dalam doa tersebut Jibril berkata, ya Rasul, saya berdoa tolong jenengan amini. Ini secara logika, kalau malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengamini, kira-kira doanya itu tertolak apa tidak? Jelas jawabannya tidak. Doa tersebut adalah yang pertama, ya Allah, tolong jangan terima puasa dan pahalanya anak yang durhaka kepada orang tua. Ya, ini yang pertama. Maka oleh karenanya, teman-teman semuanya, jika di bulan Ramadan ini kita pernah melakukan kesalahan kepada orang tua, ya sebelum memasuki malam Idul Fitri, marilah kita semuanya meminta maaf, minta ridhonya. Kita cuci telapak kedua orang tuanya sambil minta ridhonya, meminta maaf yang sesungguh-sungguhnya. Itu yang harus kita lakukan. Karena yang tergolong orang yang beruntung, orang yang bersih, dan orang itu berhak untuk bertakbir di malam Idul Fitri dan juga melakukan sholat Idul Fitri adalah orang yang terbebas dari durhaka dari orang tua semuanya. Makanya untuk pertama kali yang perlu kita sungkemi sebelum kepada sanak famili, sebelum kepada tetangga, sebelum kepada guru dan lain sebagainya adalah kita perlu meminta maaf. Kita perlu yang namanya meminta ridho kepada orang tua sambil menyesali apa yang sudah kita perbuat. Ya, karena orang tua sudah merawat kita mulai dari buayan,
mulai dari kita kecil sampai kita dewasa. Orang tua yang membesarkan kita dengan jerih payahnya, memeras keringat, membanting tulang, itu semuanya adalah untuk kita semuanya. Ya, kalau kita tidak pernah yang namanya berbakti kepada orang tua, bahkan kita menjadi anak yang durhaka, mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak enak didengar di telinga orang tua, maka kita tergolong dari orang yang tidak beruntung. Dalam arti, waman syakiya abdun adroka walidayhi falam yudhilahul jannah. Dan kita juga tidak akan masuk surga sama sekali. Itu yang pertama, golongan yang tergolong orang yang la'allakum tattaqun. Yang pertama adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, ada penafsir lain yang menafsiri siapa orang yang melakukan tazkiyah dan diampuni dosa-dosanya di bulan suci Ramadan. Ada ulama yang mengatakan, ya ini adalah orang yang banyak mengingat kepada Allah. Firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, golongan yang kedua selain berbakti kepada orang tua adalah orang yang selama puasanya banyak mengingat Allah, banyak menggunakan aktivitasnya di masjid, di majelis-majelis taklim, di tempat-tempat yang istilahnya banyak ya disampaikan kalam-kalam ilahi. Itu adalah orang-orang yang banyak ke majelisnya. Makanya disinilah Allah memberikan naungan, salah satunya di antara tujuhnya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, yaitu orang yang selalu bergantung hatinya itu di dalam masjid untuk selalu berzikir. Apalagi untuk teman-teman semuanya ini masih muda-mudi, masih ABG. Jadi orang yang akan mendapatkan naungan juga adalah rajulun nasa'a bi ibadatillah, yaitu laki-laki atau perempuan yang masih muda-mudi tapi tidak digunakan untuk berfoya-foya, untuk duniawi, tapi pemuda tersebut lebih memilih kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita renungi, apakah di bulan suci Ramadan ini kita termasuk golongan orang yang lebih banyak beribadah kepada Allah atau orang yang melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang kedua yang akan mendapatkan tazkiyah, atau mungkin orang yang beruntung tersebut qad aflaha man tazakka, sehingga orang tersebut berhak untuk nanti malamnya melakukan takbiran dan sholat Idul Fitri. Jadi yang pertama adalah orang yang bisa menyenangkan orang tua, dan yang kedua adalah orang yang banyak mengingat kepada Allah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, ada penafsir yang mengatakan siapa orang yang beruntung tersebut, siapa orang yang golongan la'alakum tattaqun tersebut. Itu disebutkan oleh salah satu penafsir adalah orang yang banyak membaca Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ya, kita tidak bisa melepaskan Ramadan itu teman-teman semuanya dengan yang namanya bacaan Al-Quran. Karena Ramadan bisa mulia karena Al-Quran. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran semuanya menjadi mulia. Malaikat yang membawa Al-Quran, malaikat Jibril, Jibril menjadi malaikat termulia di antara seluruh malaikat. Malam diturunkannya Al-Quran, bulan tersebut menjadi malam termulia di antara semua malam, yakni malam Lailatul Qadar. Bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan termulia di antara seluruh bulan, yakni bulan Ramadan. Dan kita umat Muhammad yang mendapatkan warisan Al-Quran menjadi umat yang termulia di antara semua umat. Bahkan Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain itu iri kepada kita. Iri menjadi umat bagian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah suatu ketika itu Nabi Musa berkata pada Allah, Ya Rob, qad basyatta hadal khaira li Ahmad wa li ummatih. Ya Rob, engkau sudah memberikan kenikmatan, keistimewaan kepada umat Muhammad. Bibarokah adanya Al-Quran, umat Muhammad menjadi sangat mulia. Faj'alni minhum ya Rob. Nabi Musa meminta, jadikanlah saya menjadi bagiannya umat Nabi Muhammad ya Rob. Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain itu kepengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Lah kita yang sudah mendapatkan kenikmatan tersebut, apakah kita mau memungkirinya atau tidak bersyukur? Makanya yuk kita semuanya bersyukur dengan yang namanya umat yang terbaik. Bahkan umat tersebut adalah umat yang diirikan oleh para nabi-nabi dan rasul. Padahal Nabi Musa, Nabi Isa, dan umat nabi-nabi yang lain itu menjadi utusan, bahkan ulul azmi, bahkan rasul yang istilahnya itu bintangnya sudah bintang di atas kita semuanya.
ya, tapi kita tidak punya yang namanya bintang, tapi kita dijadikan umat terpilih gara-gara adanya Al-Quran. Maka sebaiknya sebagai langkah syukur kita menjadi umat terbaik yang diimpikan oleh para nabi tersebut, ya sebaiknya di bulan suci Ramadan dan bulan diturunkannya Al-Quran adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Boleh sekali kita khatam 1 kali atau 2 kali, dan jangan sampai kita melalaikan untuk membaca Al-Quran. Maka golongan yang ketiga yang akan beruntung adalah selain berbakti pada orang tua, selain banyak berzikir kepada Allah, golongan yang ketiga adalah orang yang banyak membaca Al-Quran, dan itulah golongan yang istilahnya beruntung dan besok akan mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya disebut man qoma au man shoma Ramadan, orang yang berpuasa dan orang yang mau menjalankan aktivitas di bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosanya dengan syarat satu, orang tersebut berbakti kepada orang tua, yang kedua banyak zikir kepada Allah, dan yang ketiga dengan syarat orang tersebut banyak membaca Al-Quran. Kemudian ada penafsir lain yang memberikan sebuah ungkapan, siapa sih orang yang beruntung tersebut yang keempat. Ya, ini ada beberapa penafsir, maksud dari qad aflaha man tazakka. Orang yang beruntung adalah orang yang membersihkan diri. Siapa sih orang yang membersihkan diri itu sendiri? Dijawab sama salah satu penafsir, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, ini adalah orang yang bisa menahan diri dari yang namanya hawa nafsu. Jadi orang ketika di bulan suci Ramadan, dia bisa berbakti kepada orang tua, banyak zikir, banyak baca Al-Quran, dan yang terakhir itu dia bisa menahan nafsunya. Nafsu mata, nafsu telinga, nafsu mulut, nafsu kuping, nafsu tangan, dan nafsu-nafsu yang lain. Itu berarti orang tersebut adalah orang yang tergolong qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Orang tersebut berhak untuk bertakbir di malam hari Idul Fitri, dan orang tersebut berhak untuk mendapatkan yang namanya sholat riyo Idul Fitri tersebut. Orang tersebut adalah yang terakhir adalah orang yang banyak menahan nafsunya sendiri. Nah, ini tinggal kita renungi semuanya teman-teman. Apakah di bulan Idul Fitri itu kita banyak maksiatnya atau tidak? Kita tinggal renungi. Apakah mata itu kita gunakan untuk melihat gambar-gambar atau video-video TikTok yang berbau vulgar? Apakah di bulan suci Ramadan itu kita gunakan untuk membuat video-video yang bisa membangkitkan birahi dengan lawan jenis? Apakah di bulan suci Ramadan kita gunakan dengan mendengarkan dan berkumpul bersama orang-orang yang selalu gibah, selalu gosip? Apakah di bulan suci Ramadan kita gunakan mulut kita untuk selalu berbohong dan berdusta? Lah, itu yang ada pada diri kalian semua sendiri-sendiri. Kita tinggal melihat refleksi kita semuanya. Apakah kita termasuk orang yang beruntung atau tidak? Tinggal kita melihat pada 4 golongan ini, ya. Jadi ini saja yang sebagai refleksi kita, siapa orang yang beruntung tersebut. Sehingga kita nanti menjadi sebuah acuan, apakah saya termasuk keempatnya atau tidak. Ya, itu perlu adanya sebuah introspeksi diri sendiri. Yang ngrayangi awake dhewe, aja ngrayangi pacare wong liya, mergane engko dosa kan kayak gitu. Nah, ini perlu kita refleksikan. Lah, setelah Ramadan itu ada yang namanya bulan Syawal. Syawal dari mana? Syawal itu artinya peningkatan. Ketika kita sudah diberikan bulan yang namanya bulan panen. Kenapa kok Ramadan bisa sebagai bulan panen? Karena ada ungkapan ulama, Rajabun syahrun lizar'i, wa Sya'ban syahrun lisaki, wa Ramadan syahrul lihasadi zar'i. Rajab itu bulan untuk menanam, Sya'ban bulan untuk menyiram, dan Ramadan adalah bulan untuk panen. Lah, panen dari mana? Panen dari segala amal-amal yang kita sudah persiapkan mulai tanggal pertama sampai tanggal ke-27 ini. Ya, 27 ini. Lah, kira-kira panen kita itu melimpah atau tidak, banyak atau tidaknya, itu tinggal tergantung dari teman-teman semuanya. Dari 4 hal tadi, apakah kita banyak untuk melakukan birrul walidain kepada orang tua, banyak zikir kepada Allah, banyak melakukan meninggalkan maksiat, dan juga membaca Al-Quran, itu tergantung dari teman-teman semuanya. Makanya peningkatan ini semuanya adalah disebut sebagai Syawal.
Kalau ibarat orang kalau sudah panen itu biasanya semuanya meningkat. Ada alamatnya, ada tandanya. Misal, setelah panen dari yang namanya tanaman atau buah-buahan, orang tersebut profitnya menjadi meningkat. Yang awalnya mempunyai emas misalnya 5 gram. Karena panen di bulan suci Ramadan, Syawal menjadi bisa beli emas 30 gram. Kan gitu. Yaitu efek dari panen, kan gitu. Kemudian ketika orang tersebut mempunyai Honda, misalnya Honda yang sudah rusak lah 75. Kemudian setelah panen, orang tersebut bisa membeli yang lebih bagus lagi, mungkin PCX atau mungkin NMAX kan gitu. Mungkin yang awalnya mempunyai mobil, mobilnya hanya Colbrodol atau Cherry. Karena panen, dia kaya raya, kemudian dia bisa membeli Pajero, Pajero, atau mungkin Fortuner kan gitu. Nah, demikian pula kita itu meningkat atau tidak, itu semuanya juga ada alamat atau tandanya kawan-kawan. Tanda kita meningkat atau tidaknya di bulan Syawal itu bisa kelihatan di bulan Syawal pula. Seperti tadi, ketika kita panen semuanya meningkat. Dan di bulan Ramadan ini kita akan memasuki Syawal, kita meningkat atau tidaknya semuanya akan kelihatan. Nah, bagaimana mengacu diri kita itu meningkat atau tidaknya, termasuk golongan la'allakum tattaqun, kita merujuk pada satu hadis, yaitu man qama au man shoma Ramadan kharajat dunubuhu kayauma waladat umuh. Orang yang berpuasa dan melakukan qiyamul lail, sholat tarawih, sholat witir, ya, selama 30 hari, selama 29 hari, dengan cara iman dan juga melakukan ketakwaan, kharajat dunubuhu. Seluruh dosa-dosanya akan hilang, keluar, kayauma waladat umuh, seperti halnya dia dilahirkan oleh seorang ibu. Jadi patokan kita itu meningkat atau tidaknya itu pada seorang bayi. Apa itu bayi? Satu, bayi itu ketika melahirkan, bayi itu ketika sudah dilahirkan itu mempunyai dampak yang positif. Apa itu? Menggembirakan. Makanya di bulan Syawal, teman-teman, ketika sudah masuk bulan Syawal, bukan membuat sakit kepada tetangga kita, bukan membuat perihnya kuping tetangga atau mungkin saudara kita. Berarti kita tergolong dari golongan yang sudah meningkat. Dalam arti kita menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang friendly, pribadi yang penuh bersahaja dengan kawan, tetangga, dan saudara-saudara kita. Itu yang pertama, tanda kita itu meningkat. Yang kedua, bayi mempunyai sifat tidak pernah marah. Ya, jangan tahu melihat bayi itu marah, nggak pernah. Jadi ketika orang itu menjenguk bayi itu nggak ada yang namanya bayinya itu nampar atau mungkin bayinya itu meludahi, kan nggak ada. Nah, alamat kita juga demikian. Ketika orang itu sudah masuk Syawal tapi tidak punya dendam kepada orang lain, dia tidak mempunyai rasa benci kepada orang lain, berarti jangan tanda alamat yang istilahnya meningkat, dalam arti statusnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu menyenangkan, menjadi pribadi yang menyenangkan. Kemudian yang kedua di hari raya Idul Fitri menjadi pribadi yang penuh maaf tanpa dendam, ya, karena bayi itu tidak punya yang namanya dendam. Kemudian yang ketiga menjadi pribadi yang penuh tawakal kepada Allah. Seperti bayi, bayi itu tidak pernah yang namanya nolak. Jangan kasih, misalnya ya, bayi perempuan dikasih pakaian laki-laki nolak nggak? Tidak pernah nolak. Bayi perempuan tak balik, Pak, kasih pakaian laki-laki juga tidak pernah menolak. Dalam arti semuanya itu dia terima. Dengan demikian di bulan Syawal, kalau kita menerima ketetapan Allah, misalnya diberikan ujian, bapaknya meninggal dunia, kita dengan sabar menerimanya. Dengan ujian, misalnya tidak bisa membeli baju lebaran, kita bisa tawakal kepada Allah dan menerima apa yang sudah ditentukan Allah. Misalnya di bulan Syawal, kita diberikan sama Allah itu ujian, misalnya dalam keadaan sakit, tapi orang tersebut bisa menerima, berarti orang tersebut seperti layaknya bayi. Berarti di Syawal orang tersebut mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Lah, inilah alamat-alamat bayi yang bisa kita menjadikan introspeksi diri. Apakah diri kita sudah meningkat atau tidak, tergantung dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah termasuk orang yang menyenangkan? Menyenangkan dalam arti tidak membuat sakit kepada saudara-saudara kita, menjadi pribadi yang baik,
Dan yang kedua, tidak pernah yang namanya punya rasa benci, punya rasa dendam, punya rasa apa ya yang lain. Berarti kita termasuk golongan yang meningkat tersebut, dan seperti bayi. Dan yang ketiga adalah golongan yang selalu tawakal kepada Allah. Mau bagaimanapun keadaannya, kita terima itu dengan yang namanya lapang dada. Mau Allah itu membuat orang itu seperti apa, kita terima. Ya, kita kembali ke fitrah kita. Kita semuanya adalah terlahir dari yang namanya tanah. Tanah itu mempunyai sifat apapun selalu diam. Dibuat bata, diam. Dibuat genteng, diam. Dibuat sapi tank, diam. Dibuat menjadi jendela juga diam. Itu orang yang selalu terima dengan keadaan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan tanah kita semuanya adalah terbuat dari tanah. Kalau kita bisa menerima itu semuanya, berarti kita golongan orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya mengenai orang yang istilahnya itu beruntung di bulan suci Ramadan. Ada 4 tadi ya. Orang yang bisa berbakti kepada orang tua, kemudian orang yang mau membaca Al-Quran, banyak zikir kepada Allah, dan orang tersebut bisa menjauhi dari maksiat kepada Allah. Dan akhirnya kita akan tergolong orang yang istilahnya itu kharajat dunubu, yang bersih hatinya, bersih dosanya, dan orang yang bersih dosanya itu seperti ibarat bayi. Bayi itu seperti apa? Mempunyai pribadi yang menyenangkan, tidak mudah marah, dan juga selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan. Baik, terima kasih Gus atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau menghidupkan mikrofon, atau bisa lewat kolom chat. Ayo teman-teman yang ingin bertanya. Yuk, silahkan. Mohon maaf Gus, sembari menunggu teman-teman, Ya. izin saya bertanya boleh? Oh iya, monggo Mbak moderator. Gini, Silahkan. terkait dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau zaman sekarang itu kan, mohon maaf ini sharing aja ya, Ya. nggak formal gitu. Nah, terkait berbuat baik kepada kedua orang tua, biasanya tuh anak kan pengen kayak 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 mau musim lebaran gini, itu kan beliin baju ya. Nah, terus udah dikasih tuh orang tua kadang tuh kayak halah klambi terus gitu kan. Nah, itu gimana itu menurut pandangan Gus Muhammad Baudin? Iya, aslinya itu yang menjadi tolak ukur kita itu tadi ya, itu bukan masalah materi ya. Tapi yang menjadi tolak ukur kita itu di sini adalah nilai ketakwaan itu sendiri. Ya, makanya puasa itu sendiri kan yang pertama adalah melawan dari 3 musuh. Musuh manusia itu ada 3. Ada unnas salah satu. Yang pertama adalah dunyahu, yang kedua adalah syaiton, yang keempat adalah syahwat. Nah, di bulan Ramadan ini ya, syaitan sudah semuanya sudah terbelenggu ya. Berarti tinggal 2 musuh kita. Yang pertama adalah syahwat, yang ketiga adalah dunia. Ya, makanya di bulan suci Ramadan kita berusaha untuk menekan syahwat kita itu sendiri atau nafsu kita sendiri dengan yang namanya puasa. Ketika kita sudah menekan puasa itu sendiri, ya, kita sudah mengalahkan 2 musuh. Tinggal satu, yaitu adalah dunia. Makanya untuk puasa itu kan ada 3 golongan, Mbak. Puasanya orang awam, puasanya orang khos, sama puasanya orang khawasul khawas.
Kalau puasanya orang awam itu hanya menahan lapar dan dahaga, tapi tetap maksiat. Itu puasanya orang awam. Yang kedua, kalau puasanya orang khos, dia menahan dahaga sama lapar plus menahan maksiat. Maksiat mata, maksiat bibir, maksiat kuping itu adalah puasanya orang khos. Dan yang ketiga adalah khawasul khawas. Dari yang di atas tadi selain menahan maksiat, puasa khawasul khawas juga menahan duniawi. Makanya kalau kita di akhir bulan suci Ramadan kok misal tidak diberikan orang tua baju, tapi kok bisa menerima. Oh, nggak apa-apa Bu, baju yang kemarin masih bagus kok. Nah itu berarti jenengan termasuk golongan orang yang puasanya tertinggi. Jadi bisa mengalahkan 3 musuh. Musuh setan, musuh syahwat, sama musuh dunia. Makanya yang menjadi tolak ukur golongan yang paling tertinggi adalah dia tidak mementingkan baju lebaran, tidak mementingkan THR, tidak mementingkan apa itu parcel juga tidak, itu adalah golongan yang sangat luar biasa. Dia benar-benar ikhlas misalnya ngajar, misalnya itu tidak ada apa itu sedikit apa itu jasa, itu dia bisa menerima, berarti orang tersebut adalah khawasul khawas itu sendiri. Nah, untuk melatih ini memang sungguh istilahnya butuh latihan dari mengalahkan ketiga musuh ini. Dalam arti musuh setan, musuh nafsu, sama musuh dunia itu sendiri. Karena memang dunia itu bagaimana ya? Mau banyak misalnya halalnya itu akan dihisap. Tapi kalau haram itu diadab. Jadi nggak ada yang baik dari dunia itu sendiri. Bahkan makhluk yang paling terjelek Allah menciptakan dan Allah tidak pernah melihat kepada makhluk tersebut adalah dunia itu sendiri. Ya, makanya kita di sini ya, misal kok ada teman-teman salah satunya bisa menerima dengan ridho, dengan ikhlas apa yang sudah disampaikan orang tua, misal tidak diberikan, tapi kok bisa legowo. Dalam arti seperti tadi bayi ya, bayi kan tawakal. Lah jenengan kok bisa tawakal, misalnya tidak di lebaran ini kok tidak diberikan, oh berarti jenengan termasuk gufirallahu ma taqaddama min dzambi, orang yang berhasil untuk mendapatkan peningkatan tadi, orang yang berhasil untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya untuk mendapatkan ampunan kan kita menjadi jiwa bayi, jiwa yang menyenangkan, jiwa yang tidak marah, sama jiwa yang selalu teriman. Makanya kalau di sini kita kok tidak pernah ridho dengan orang tua, tidak ridho dengan Allah, berarti kita belum sukses untuk menjalani puasa tersebut. Gitu nggih? Terima kasih, Gus. Ya. Ini ada yang mau bertanya di kolom chat ya. Saya Ya, bacakan. ya. Izin bertanya, bagaimana caranya memaafkan orang yang telah menyakiti hati kita? Kita sudah ada niat memaafkan, namun hati belum bisa menerima. Ya, bisa dijawab, Gus. Iya, memaafkan itu memang susah gitu, Mbak Gi. Dalam arti ini butuh latihan. Orang yang mempunyai jiwa memaafkan itu adalah orang yang mempunyai jiwa yang sungguh luar biasa. Ya, dalam arti dia bisa ikhlas, bisa ridho dengan apapun yang kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Makanya eh, dari sinilah kita itu dilatih untuk yang lebih sabar lagi, menjadi pribadi yang lebih bisa memaafkan orang lain, kan seperti itu. Memang yang namanya memaafkan itu memang susah daripada meminta maaf. Oleh karenanya yang kita itu menjadi objek penderita tersebut. Mungkin ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita, sama teman kita, sama mantan kita. Mungkin itu menjadi hal-hal yang istilahnya berlarut-larut. Tapi alangkah baiknya ya, yang namanya manusia itu tidak ada yang tahu. Memaafkan itu lebih bagus. Makanya di apa itu doanya tadi ya yang saya sebutkan tadi, ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan sama Nabi Muhammad. Yang pertama kan, jangan engkau terima puasa dan pahalanya orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, jangan engkau terima pahala dan puasanya orang wanita yang tidak berbakti kepada suami. Dan yang ketiga adalah jangan engkau terima puasa dan pahalanya orang yang tidak mau memaafkan saudaranya. Nah ini ya, kita jangan menjadi orang yang nomor 3 ini. Dalam arti di hari yang penuh fitrah ini kita semua maafkan, kita kembali ke apa ya, diri kita,
seperti awal kita nggak mempunyai apa ya kesalahan sama sekali. Ya, jangan sampai yang namanya dendam itu atau mungkin kesalahan itu berlarut-larut atau mengakar dalam hati itu masing-masing. Ya, dan disinilah nanti kita malah tidak akan mendapatkan pahala dalam arti malaikat Jibril yang sudah mendoakan, Nabi yang mengamini. Apakah di situ ada sebuah hal yang istilahnya pasti tertolak? Ya, nggak mungkin, pasti terterimanya. Ya, makanya untuk memaafkan ini memang butuh proses, tapi sebaiknya kalau memang ada teman atau mungkin atau saudara yang meminta maaf atas kesalahan kepada kita, kita harus dengan lapang dada untuk memaafkannya. Ya, meskipun itu berat, kita harus bisa memaafkannya. Makanya disitulah apa ya, bayi tadi ya itu tidak mempunyai sifat pendendam. Makanya yuk kita jadikan diri kita di hari fitri itu menjadi seperti bayi. Bayi ketika dijenguk sama orang itu tidak pernah yang namanya meludah. Bahkan bayi juga tidak pernah dibenci. Ya, kira-kira ada nggak orang yang benci sama bayi? Kan nggak ada. Dalam arti semua orang itu pasti suka yang namanya bayi. Tidak ada orang itu menjenguk bayi untuk meludahi karena jeleknya si bayi, karena hinanya si bayi, kan tidak ada. Yang namanya bayi semuanya adalah terlahir dalam kesucian. Lah kita juga demikian. Kalau kita kepengen mendapatkan apa itu jiwa atau mungkin orang yang meningkat di Syawal tersebut, kita jadikan jiwa yang penuh pemaaf seperti bayi. Seperti anak kecil itu bagaimana? Anak kecil itu kalau sudah bertengkar, ya mungkin 5 menit langsung baikan lagi. Ini tidak langsung ke bayi loh ya. Kalau bayi kamu jitaki ya tetap diam saja. Kamu pukuli juga tetap diam. Karena bayi itu mempunyai jiwa yang pemaaf. Itulah kita juga demikian. Kita akan sukses atau tidaknya, kita tergolong la'allakum tatakun, kita tergolong orang yang beruntung atau tidaknya itu tinggal melihat apakah kita sudah seperti bayi layaknya orang yang mudah untuk memaafkan, layaknya seperti anak kecil yang mudah untuk memaafkan kawan yang tadinya bertengkar. Anak kecil kalau sedang main bersalah kemudian ya bolo-bolonan kan habis itu kok baik lagi kan gitu. Itu baru anak kecil. Kalau bayi itu nggak pernah yang namanya balas malah. Jenengan jiwet juga tetap diam, nggak pernah balas. Jenengan pukuli cukup diam. Nah itu seperti itu. Ya kita cukup melatih diri sendiri. Ini ada batasan pertanyaan atau enggak, Gus? Ya monggo satu kali lagi nggak apa-apa. Satu kali lagi, ya, ini terakhir ya. Ada dari Vika Irmainsyah, NIM 202333219 kelas 2F PGSD. Assalamualaikum Gus, izin bertanya, saya pernah dengar bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu orang yang beruntung di bulan Ramadan itu orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika bulan Ramadan. Ya. Lalu bagaimana cara kita bisa menahan hawa nafsu amarah di saat bulan Ramadan? Ya, tadi kan nafsu sendiri ya. Nafsu itu macamnya banyak. Ada nafsu amarah, nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Nah, amarah ini tergolong adalah nafsu yang istilahnya susah juga untuk dikendalikan. Makanya salah satu yang bisa mengendalikan nafsu tersebut adalah dengan cara berpuasa. Dengan berpuasa, semua nafsu, kemungkaran, kejahatan, itu semuanya reda, Mbak. Makanya kemarin saya sampaikan ke teman-teman semuanya, ya, awal mula nafsu itu diciptakan, itu adalah menjadi makhluk yang pembangkang. Beda sama akal. Akal ketika diciptakan, dikatakan man ana wa man anta, beliau menjawabnya ana abduka do'if, saya adalah hambamu yang lemah ya Allah. Wa anta robbi, dan engkau adalah Tuhanku. Tapi beda dengan nafsu. Nafsu itu sendiri kita ketika ditanya man ana wa man anta, itu malah membangkang. Ana wa anta anta. Saya ya saya, dan kamu adalah kamu. Apakah layak seorang makhluk yang diciptakan itu berbicara kepada Sang Kholik, saya adalah saya dan kamu adalah kamu. Dari sinilah Allah murka, dimasukkan ke dalam neraka jahanam 100 tahun. Setelah itu ditanya lagi, masih tetap jawabannya anak-anak, wa anta, kamu ya kamu, aku dan aku. Baru diletakkan di neraka yang paling tinggi lagi, yaitu neraka kelaparan yang disiksa dan juga tidak diberi makan. Dari sinilah nafsu itu menjadi lemas, nafsu itu menjadi tidak berdaya dan mengakui akan kekuatan Allah.
Maka oleh karenanya kenapa kita kok disyariatkan puasa? Salah satunya adalah menundukkan nafsu itu semuanya. Nafsu marah, ya, nafsu untuk melakukan maksiat, nafsu-nafsu yang lain. Karena apa? Ya, sudah diturunkan tadi istilahnya itu dosisnya itu sudah diturunkan sama yang namanya puasa kita. Ya, ketika kita itu sudah sedikit makan, sedikit nafsu itu akan menjadi lemah. Kullama kolal aklu, ketika kita sedikit makan, do'ufati syahwat. Syahwat atau nafsu itu menjadi lemah. Wakul lama untuk ifati syahwat, qallati lema'asi. Ketika syahwat itu sudah lemah, maka orang akan semakin apa ya, melemah dalam arti sedikit dalam melakukan maksiat. Dan maksiat itu banyak macamnya. Ada maksiat ya dalam arti perbuatan, mata, ada yang maksiat dalam arti bibir atau mungkin hati tadi juga ada. Dan salah satunya adalah masalah amarah. Orang kalau sudah berpuasa, amarahnya bisa lebih terkendali. Mau marah, oh iya, aku nak marah, aku dosa aku udah hilang. Wes aja sih ah. Jadi salah satunya di situ. Makanya kalau orang itu kok suka marah-marah, obatnya adalah satu dengan berpuasa, yang kedua mentadabburi Al-Quran, yang ketiga banyak berkumpul dengan orang soleh, yang keempat banyak yang istilahnya qiyamul lail atau melakukan sholat malam. Kalau yang terakhir adalah banyak melakukan zikir di waktu malam ya. Dalam arti tombo ati iku limo, itu adalah orang-orang yang bisa mengendalikan nafsu. 5 obat yang bisa menjadikan hati kita itu sembuh. Hati kita menjadi hati yang penuh pemaaf, bukan pendendam. Makanya salah satunya adalah berpuasa itu sendiri yang bisa mengobati hati yang sakit, hati yang penuh melakukan kedengkian, kedendaman atau yang lain. Itu nggih Mbak Ulan nggih. Monggo. Baik, terima kasih Gus. Bagaimana Mbak Vika? Sudah terjawab? Ya, Ya, terima kasih. ya sama-sama. Gus, ini ada satu pertanyaan lagi, gimana ini? Dari kolom chat. Coba apa coba? Gak tahu ya, nama akunnya hamba Allah. Ya udah satu lagi ya. Ini soalnya sudah mepet ini. Ya wes satu lagi Iya, aja. Ini selesai. benar. Ini aja deh yang relate mungkin sama anak muda. Bagaimana hukumnya tentang mencampurkan antara yang hak dan batil, dikarenakan mengingat sekarang ini banyak anak-anak muda yang melakukan hal tersebut. Misalnya seperti masih pacaran di bulan Ramadan. Oke. Oh gitu. Ya, semua itu ada sudah jelas ya Mbak. Dak mayuribuk ila mayuribuk. Dalam arti yang halal jelas halalnya, yang haram juga jelas haramnya. Ya, jadi seperti tadi, Ramadan itu bukan bulan untuk melakukan maksiat, apalagi kok berpacaran. Mengingat banyaknya kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita di bulan suci Ramadan. Dilipat gandanya pahala-pahala kita. Berarti konsekuensinya, jika orang tersebut melakukan maksiat, juga akan dilipat gandakan. Makanya di bulan suci Ramadan yang sangat disucikan ini, ya kita perlunya itu tidak malah memperkeruh keadaan tersebut dengan melakukan maksiat. Karena apa? Satu kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu lebih atau dikalikan Allah lebih dari 1000. Kalau di hari-hari biasa, kulul hasanat bi asri amsalihah. Setiap satu kebaikan yang kita lakukan itu akan dilibatkan Allah 10 ila sab'i mi'ati dhifin sampai 700. Itu kalau di hari biasa. Kalau di hari bulan suci Ramadan itu di atas dari 700. Berarti bisa 2000, 3000 atau 4000 kebaikan yang akan dilipat gandakan. Demikian sebaiknya kalau kita melakukan maksiat atau mungkin apa itu melakukan hal yang tidak baik di bulan suci Ramadan, maka hal tersebut juga akan dilipat gandakan gitu loh. Maksiat yang kita lakukan, misalnya satu pacaran di bulan suci Ramadan, itu sama sekali kita melakukan 1000 pacaran atau 2000 pacaran. Makanya yuk jaga bulan suci Ramadan itu dengan kesucian kita masing-masing. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita campur adukkan seperti demikian. Karena memang yang hak sudah jelas haknya dan yang batil juga sudah
jelas batilnya. Jangan sampai kita mengatakan, wah yuk pacaran syariah. Dalam arti nggak ada yang namanya pacaran syariah itu ya. Dalam arti kita bonceng-boncengan tanpa ada hubungan pernikahan, ya kita melakukan bentuk ngabuburit. Dalam arti buka puasa kan sunnah. Ya, sunnah yang dikalahkan maksiat itu bukan sebuah kesunahan lagi. Masih tetap menjadi maksiat. Makanya ada yang namanya beberapa hala itu kualitasnya berbeda, Mbak. Ada pahala itu yang istilahnya itu prosesnya adalah aridoh. Aridoh itu bisa berubah. Ya contoh puasa. Puasa yang kita lakukan ini wajib. Tapi bisa menjadi haram, bisa. Tergantung kita. Bisa menjadi makruh, bisa. Tergantung kita yang melakukan. Bisa menjadi haram juga bisa. Meskipun puasanya adalah wajib. Ya, Sodakoh pernikahan juga demikian. Pernikahan itu adalah sunnah. Ya, itu tergantung niatnya itu juga bisa berubah, bisa menjadi wajib ketika memang orang tersebut sudah istilahnya apa tadi matang dan sudah menggebu-gebu. Kalau tidak dinikahkan jadi menjadi perzinahan, maka itu menjadi wajib. Dan nikah juga menjadi haram ketika orang tersebut nikah tapi mempunyai niat untuk mencelakai sang istri. Makanya hukum itu juga demikian. Lah ngabuburit itu hukumnya sunnah, berbuka puasa hukumnya sunnah. Tapi kalau sunnah tersebut dilakukan dengan keharaman, ngabuburitnya juga akan menjadi haram. Paham ya di sini ya? Oke. Sama seperti tadi, hukum aridah itu akan berlaku. Dalam arti, kapan dia yang tadinya sunnah bisa menjadi haram, dan kapan yang tadinya sunnah bisa menjadi makruh, dan lain sebagainya. Itu tergantung diri kita masing-masing. Makanya jangan sampai kita gunakan ngabuburit kita yang sunnah itu menjadi perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Tidak ya? Ya, monggo langsung ditutup. Ya, baik, terima kasih Gus Muhammad Baudin. Saya kembalikan ke MC. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita di masa mendatang. Amin. Allahumma amin. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Baharudin SMM. Kepada beliau Ustadz Muhammad Baharudin SMM dipersilahkan. Ya. Untuk nama mungkin nanti bisa dirubah ya Mbak ya. Yang benar Muhammad Bahaudin ya. Ya, tanpa R. Muhammad Bahaudin Eshum Mhum. Itu di apa itu? CV saya sudah ada. Jadi nanti takutnya kalau jenengan buat sertifikat untuk saya ada R-nya itu nanti malah salah ya. Jadi misal nanti kalau teman-teman membuat sertifikat untuk mentoring ini tanpa harus ada kata R-nya ya. Muhammad Bahaudin. Benar Muhammad Bahaudin. MOHAMMAD Bahaudin. BAHAUDDIN. Ya itu yang benar. Ya, yuk kita sama-sama untuk menutup kajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan yang saya berikan ini memberikan manfaat dan keberkahan kepada teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanadzil ijad wal jabarut, subhanadzil mulk wal malakut, subhanadzil imut, subhan qudusul bil malaikat war ruh, falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu ba'da ridha, falakal hamdu idza radid, Allahumma innaka hamda la ilaha illa anta ahsanan alamanan badi asmaul karam, ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya dzal qurbi miskin arhamar rahimin, ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, dawasana bil habib Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibti hajatina qarib. Allahumma ya Allah, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad anta taqabbal amilnahu minas salah wal qiyam wasiyam wa qiraatil Qur'an wa ta'lim wa kulli fi'lin jamil. Allahumma ij'alna minal asqiya minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il murdudin wa la taj'alna minal maghdubi 'alaihim wa la minadh dhalin. Allahumma ij'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka an tataqabbala siyama syahri Ramadan alama kana fi mutasuhlina wa illa bi fadlika wa tafaddal alaina waj'alhu kafaratan lima sabaqa min dunubina wa ismatan fi ma baqiya min a'marina
Allahumma ya Allah, Allahumma taqabbalhu minna wa aidu alaina a'waman ba'da a'wamin wa sinina ba'da sinin mustami'ina ghairil mutafarriqin raghina ghairi asahidin ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna waqifuna bibabika wa la iduna bijanabika wa muta'awiduna bijalalika wa mustajfi'una bi anbiyaika khususan Nabi Rahmah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mutawassiluna bi awlika antaqdi ya Allah jami'a hajatina wa hajati mahasiswa UMK antaqdi ya Allah jami'a hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada beliau Ustadz Muhammad Bahauddin S.Hum kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lewati bersama. Tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara mentoring Bekanan semester genap tahun 2024 ini dengan membaca kalimatul hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara kali ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hadirin dimohon untuk tetap di Zoom karena ada sesi foto bersama. On kamera Mbak, semuanya Mbak, biar kelihatan. Yo. Teman-teman on cam. Untuk moderator bisa mengasih aba-aba ya. Emang, untuk operator mohon maaf. Ya, silakan diambil fotonya, dikasih apa-apa. Yang Untuk ambil operator Mbak Wulandari atau Mbak Dewi, monggo. Baik, saya aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. untuk presensinya Ya, satu Sudah. kali lagi foto dengan gaya minal aidin wal faizin nggih. oke. Iya. Yuk teman-teman. Yuk, teman-teman dikasih apa-apa. 1, 2, 3. Udah nggih? Oke, sudah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Gus.
Oke, teman-teman nanti kalau mau ke rumah silahkan ya. Bapak open house nanti, silahkan nanti dari panitia atau ngajak teman-teman yang lain. Ya, Dapat THR nggak, Gus? ya nggak dapat semua nanti. Tapi nanti kalau mau ke rumah kabar-kabar dulu. Soalnya nanti takutnya kalau bawa rombongan 100 kan nggak muat. Ya paling 30-an atau 40-an gitu. Itu ya. Ya, siap. Terima kasih banyak. Monggo, Assalamualaikum. Saya live ya, live dulu ya. Ya, monggo, Gus. Untuk form pengumpulan tugas sudah ditaruh di chat Zoom ya. Untuk panitia bisa mengirim link presensi lagi. Ya.